warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Madam yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan penjabaran presentasi kami dengan tajuk adab kesesuaian makan dalam majelis maupun acara. Baiklah, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota grup saya. Yang pertama itu adalah Tasya Revensky, yang kedua ada Mutiara Zorana Reski, dan saya sendiri Meshita Dwinugra. Baik, yang akan memberikan penjabaran pertama adalah saya. Pertama, adab mengikuti kesesuaian majelis atau acara menurut syariat Islam. Di dalam Islam kita diajarkan banyak hal. Salah satunya itu adalah adab makan dalam majelis atau acara. Dalam Islam sangat mengatur makan karena semua yang ada di dalam badan kita berasal dari apa yang kita makan. Oleh itu Islam mengajarkan kita untuk makan dan minum dari perkara-perkara yang halal dan baik. Bukan hanya makan, tetapi sumber uang yang kita gunakan untuk membeli makanan itu harus juga berasal dari hal yang halal. Inilah etika makan menurut Islam. Yang pertama itu adalah membaca bismillah dan doa mau makan. Dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah sebelum makan. Lalu yang kedua adalah makanlah dengan tangan kanan, karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya jika kita makan menggunakan tangan kiri, itu sama halnya kita makan dengan cara setan, karena setan makan menggunakan tangan kiri. Jadi kita disunahkan menggunakan tangan kanan. Lalu makanlah segera setelah makanan dihidangkan. Jangan pernah membiarkan makanan telah dihidang di atas meja itu tidak dimakan, karena itu dapat mendatangkan mara bahaya pada makanan itu sendiri. Yang keempat itu ambil dan bersihkan makanan yang telah jatuh. Jadi kita tidak boleh membiarkan makanan yang jatuh itu secara mubazir. Apabila masih memungkinkan untuk kita ambil kembali makanan itu, alangkah baiknya kita mengambil dan membersihkan makanan itu. Lalu yang kelima, makan bersama. Makan bersama ini bermaksud adalah ketika kita dalam jamuan, maka kita harus mengajak orang di sekitar kita untuk makan, karena makanan itu sangat memiliki aroma yang membuat perut lapar, sehingga orang di sekitar kita juga merasakan lapar, sehingga sebaiknya kita makan bersama dengan orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah makan sederhana dan tidak berlebihan. Kita dianjurkan untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hal ini adalah bertujuan untuk mencegah penyakit yang datang pada tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Berdoa pada selesai makan ini adalah bentuk dari sikap bersyukur kita atas karunia dan rezeki yang telah Allah titipkan melalui makanan yang ada. Lalu ada beberapa pantang larang yang berkaitan dengan makan. Ada makan cangkung payah dapat rezeki, ada makan dalam belanga, ada makan kepala ayam, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa melihat di slide yang kita tampilkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjabaran selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Tasya Revensky Ayunda. Kepada Tasya, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ialah etiket jamuan makan resmi. Ada dua. Pertama, jamuan makan formal. Sistem protokoler, waktu ditentukan, tak boleh terlambat. 3. Pakaian resmi atau sesuai dengan apa yang tercantum dalam undangan. And the last, ada pelayan. Yang kedua, jamuan makan informal. Lebih bebas atau tak kaku. 2. Tempat duduk bebas. And the last, course makan terdiri dari 2-3 macam. Selanjutnya ialah etiket di meja makan. Pertama, masuk dari sebelah kiri kursi. Kedua, tas jangan ditaruh di atas meja. Ketiga, badan bagian atas diusahakan duduk tegak, anggun, tidak kaku, tak setengah berbaring. Keempat, hindari penggunaan telepon genggam bila tidak terlalu penting. And the last, ucapkan terima kasih saat makanan tiba. Selanjutnya ialah etiket di meja. Pertama, bila makan dan minum, usahakan supaya tak bunyi. Kunyahlah makanan dengan mulut tertutup, jangan berkecap-kecap. Kedua tangan yang memegang pisau dan garpu mengarahkan ujung pisau dan garpu ke depan, bukan ke arah ke badan. Ketiga, masukkan makanan ke dalam mulut sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu penuh. Jangan berbicara bila mulut masih penuh makanan. And the last, setiap selesai makan, semua alat seperti sudu, pisau, garpu, agar diletakkan di sebelah kanan
bawah dengan posisi miring, kira-kira pada posisi pukul 5. Terima kasih kepada Tasya Revinsky Ayunda. Selanjutnya penjabaran akan disampaikan oleh Mutiara Zurena Reski. Kepada Mutiara dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang penggunaan alat makan. Kawan-kawan bisa tengok di slide, itu ada dua gambar. Gambar pertama yaitu ada peralatan makan di atas meja makan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Gambar kedua yaitu peralatan meja makan yang biasa di acara formal. Pada gambar pertama, sudu garpu kita letakkan di sebelah tangan kiri kita. Di tengah-tengahnya ada pinggan. Jika kawan-kawan menggunakan pisau, kalian bisa taruh di sebelah kanan kita. Dan dilanjuti dengan sudu. Sudu ditaruh di sebelah kanan kita di samping pisau. Dan cangkir itu kita taruh di atas pinggan kita. Sedangkan gambar kedua, ini adalah bentuk tatanan yang biasa di acara formal. Baiklah kawan-kawan, dari gambar tadi bisa kita simpulkan bahwasanya peralatan makan diletakkan berdasarkan urutan, mulai dari ke kiri hingga ke kanan. Yang kedua, di sebelah kanan piring itu diletakkan sudu atau pisau yang digunakan sebagai alat makan untuk hidangan utama kita. Yang ketiga, peralatan untuk sup dan salad itu diletakkan di sebelah kanan kita. Sup dan salad biasanya itu sebagai dessert di acara formal. Yang keempat, sebelah kiri piring diletakkan peralatan untuk sudu garpu. Yang kelima, di sebelah kiri atau di atas piring makan utama diletakkan serbet agar terlihat lebih cantik. Yang keenam, letakkan cangkir atau gelas yang kita gunakan sebelum kanan piring, tepatnya di ujung pisau di atas piring. Tentang cara makan hidangan utama atau makanan utama kita. Yang pertama tuh, posisi sudu garpu kita dalam posisi tengkurap. Untuk menusuk makanan, kita menggunakan pisau untuk memotong. Yang kedua, potongannya itu pun berupa suatu suapan kecil saja. Tak boleh besar-besar sebab sekali makan saja langsung masuk. Yang ketiga, untuk hidangan yang tidak dapat ditusuk dengan garpu, kita bisa memakainya dengan cara meletakkan di punggung garpu dengan bantuan pisau kita tadi. Kawan-kawan bisa tengok gambar di slide, itu ialah pati berdiri. Pati berdiri ini ialah perayaan acara resmi di mana tetamu tidak dapat posisi duduk dan hanya bisa untuk berdiri saja. Baik dalam agama Islam dan dalam adat Melayu itu lebih dianjurkan untuk makan dan minum dalam posisi duduk. Lebih bagus dipandang dan lebih sopan. Terima kasih atas penjabarannya yang telah disampaikan oleh Mutiara Zurena Reski. Dengan berakhirnya penjabaran dari Mutiara tadi, maka berakhir pula presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.